Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Kami tahu Tuhan ada banyak kasih karunia yang sedang Kau sediakan atas kehidupan kami. Ketika kami menerima keselamatan yang daripada-Mu, artinya bahwa kami tidak hanya diampuni dosa-dosa kami dan kami mendapatkan kerajaan surga, tetapi kami juga diampuni, dibebaskan, dipulihkan, disembuhkan, dan dimakmurkan. Tuhan, hari ini kami mau belajar banyak tentang kebenaran firman-Mu ini. Urapi setiap kami, buat hati kami menjadi seperti tanah yang gembur, sehingga setiap benih firman yang kami dengar tidak ada yang hilang, tapi berakar, bertumbuh, berbuah lebat, mengubah hidup kami. Amin.
Roh Kudus, kami mengikat setiap iblis yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan keluar di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja, para malaikat Tuhan aktif di tempat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Belum duduk, saya panggil yang sakit dulu. Bapak yang Ini ada sakit, Pak Akyong tadi. Pak Akyong. Akyong. Pak Akyong. Nah, ya Pak Akyong, surga itu isinya kasih karunia. Kasih karunia itu semua yang Bapak punya, ya, semua yang Bapak punya yang ingin diberikan kepada Pak Akyong, yang ingin diberikan kepada kita semuanya. Kalau Pak Akyong sakit, surga ingin menyembuhkan Pak Akyong. Amin. 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 Tapi kamu harus punya iman. Amin. Kalau tidak ada iman, itu tidak bisa bekerja. Iya, Bu. Ya, percaya ya. Saya, Bu. Ingat, wanita pendarahan 12 tahun ketika menjemah ujung jubahnya, dia sembuh seketika. Ketika ada orang lumpuh 38 tahun, ketika ketemu Tuhan Yesus, dia sembuh, tiba-tiba bisa berdiri dan berjalan. Hari ini memang kamu tidak ketemu Tuhan Yesus, tetapi firman-Nya itu adalah Yesus sendiri. Amin. Amin. Dan iman itu adalah ketika engkau dengar firman, dan iman itu adalah firman itu adalah imannya Tuhan. Kamu dengar firman, kamu punya iman, kamu dengar firman, kamu punya iman. Maka iman itu yang akan membuat keajaiban di dalam hidupmu. Amin. Hari ini taruh tanganmu di perutmu. Aku berdoa hari ini, Tuhan, kami berdoa sepakat untuk Pak Akyong. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mencabut setiap roh sakit penyakit. Kami cabut setiap roh sakit penyakit di dalam tubuhnya. Setiap kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Aku berkata, oleh belut-belut Tuhan Yesus, engkau sudah sembuh. Haleluya. Oleh belut-belut Tuhan Yesus, engkau sudah sembuh. Amin. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya engkau. Amin. Amin. Dan hari ini, para malaikat Tuhan bergerak. Jehovah Rafa menjamah hidupmu, menyembuhkan keadaanmu, dan aku berkata, tidak ada sakit penyakit apapun yang membahayakan hidupmu, sebab engkau mau dipakai sebagai bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah, bukan tempat roh-roh yang lain. Dan hari ini Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggarannya. Berikanlah kesembuhan Tuhan, dan alirkan kesembuhan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki atas Pak Akyong di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Shalom. Terima kasih, Mbak Wana. Ya. Shalom. Shalom, Bu. Oke, siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Amin. Apa yang akan saya sampaikan kalau kamu tidak praktekkan, sayang. Hari ini saya tidak mau memberi teori, tetapi kalian harus mendengarnya dan langsung praktekkan ya. Amin, Bu. Amin. Ini bukan tentang teologi, ini tentang kuasa firman. Judulnya, Aku Bisa Mengubah Keadaan. Amin. Amin, Bu. Coba kalian buka di Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Semua mengikuti, baik yang di Zoom maupun yang di gereja ujung bumi. Buka Alkitabmu, buka catatanmu, kalian harus mencatat. Ya. Dan ini adalah firman yang sangat berkuasa. Ibrani 11 ayat 3. Silakan dibaca. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Nah, saudara perhatikan Alkitabmu masing-masing ya. Karena iman, berarti harus ada iman. Karena iman, berarti harus ada Amin. iman. Ngikuti ya, ngikuti. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Semua yang kita lihat di alam semesta ini tadinya tidak ada.
Kalian baca di Kejadian 1 bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Alam semesta dari tidak ada menjadi ada itu diciptakan melalui firman. Ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga yang tadinya kita tidak lihat jadi bisa kita lihat. Artinya semua yang engkau dapati di alam jasmani ini, entah kesembuhan, entah mukjizat, entah kemakmuran, entah terobosan, entah pekerjaan, apapun itu, entah jodoh, ya, apapun yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu terjadi oleh karena firman. Amin. Amin, Bu. Amin. Ikuti ya. Alam roh terjadi dulu, baru alam jasmani terjadi. Segala sesuatu yang terjadi di dalam jasmani itu terjadi dulu, harus ada terjadi dulu di alam roh. Jadi alam roh, engkau menciptakan sesuatu, engkau mengucapkan firman, engkau mendeklarasikan firman, engkau mengimajinasikan firman, engkau mendoakan firman, engkau sedang menciptakan di alam roh segala sesuatu yang sedang kau doakan tadi. Misalnya sakit ya, sakit. Saya membuat yang sakit itu menjadi sembuh, memakai firman. Firmannya apa? Yang berhubungan dengan kesembuhan. Saya mengucapkan berulang-ulang, misalnya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah sembuh. Disampaikannya firmannya, disembuhkannya kamu. Terus kemudian Yakobus 5 ayat 14 sampai 16 itu diolesi dengan minyak dan kita mendoakan dosamu diampuni dan jadilah sembuh. Saya mengucapkan firman, maka saya bisa mengubah keadaan dari yang sakit menjadi sembuh. Katakan amin. Amin, Bu. Ini dipegang dulu ya. Jadi kalau kamu miskin hari ini, bagaimana kamu menciptakan menjadi orang yang makmur, bagaimana kamu menciptakan keadaan, merubah keadaanmu yang miskin menjadi kaya, harus ada firman yang engkau ucapkan. Nah sekarang prosesnya begini, saya kasih tahu ya. Kasih tahu Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Sebab oleh apa? Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Pelan-pelan. Sebab oleh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Anugerah. Semua yang Bapa punya, semua yang surga punya, itu ingin diberikan kepada kita. Masukkan itu di rohmu, di pikiran. Bapa punya semuanya. Bapa punya semuanya. Oh, dia kaya, dia penyembuh, dia sang master of breakthrough, ya. Dia Jehovah Jireh, dia Jehovah Rafa, semuanya. Dia memiliki semuanya dan itu pengen diberikan semuanya kepadamu dan kepada saya. Itu kasih karunia. Amin. Amin, Bu. Kiri baca pelan-pelan Efesus 2 ayat 8. Sebab oleh kasih karunia, ya kan? Coba ulangi. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Stop dulu. Kasih karunia, kamu tahu ya tadi ya. Semua yang Bapa punya ingin diberikan kepadamu. Itu kasih karunia. Sebetulnya kita nggak layak. Tapi Bapa menawarkan kepadamu. Kamu mau apa enggak? Mau, Bu? Mau. Itu kasih karunia. Padahal aku nggak layak menerima, tetapi Tuhan mau memberikannya kepadamu. Amin. Amin. Itu harus tercetak dulu di dalam pikiranmu bahwa Bapamu adalah Bapa yang sangat baik. Oke.
Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Diselamatkan dari bahasa Yunani sozo. Sozo artinya kamu diampuni, kamu dibebaskan, kamu dimerdekakan, kamu disembuhkan, kamu dimakmurkan. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Diselamatkan bukan hanya nanti kalau mati masuk surga. Nunggu mati masuk surga itu masih lama. Ya kan? Masih lama, kamu bisa usia 80, 90, masih lama. Tapi dalam perjalanan waktumu di bumi ini, kamu tidak hanya diselamatkan, kamu tidak hanya diampuni dosamu, tapi kamu dibebaskan, kamu disembuhkan, kamu dimakmurkan. Amin, Bu. Amin. Semuanya amin. Jangan hanya Geri saja yang oman, amin. Sampai di luar, sampai di belakang, amin ya. Amin. Yang keras, aminnya. Itu dong. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Oleh iman. Apa itu iman? Iman menyerahkan sesuatu kepada sesuatu yang sifat tetap dan teguh. Iman dalam bahasa Ibrani aman. Menyerahkan diri kepada sesuatu yang bersifat tetap dan teguh. Saya kasih pengertian yang lebih gampang ya. Iman itu percaya kepada firman Tuhan. Amin. Amin, Bu. Firman Tuhan. Firman untuk percaya kepada firman Tuhan. Itu iman. Iman timbul dari Pendengaran. pendengaran akan Firman Tuhan. firman Tuhan. Ya toh? Ya, Bu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berarti kalau saya menyampaikan bahwa iman itu adalah percaya pada firman Tuhan, sama toh? Ya, Bu. Sama kan? Kamu nggak usah memakai istilah-istilah yang susah-susah. Kamu ngerti iman itu apa sih? Iman adalah aku percaya pada setiap firman Tuhan, maka aku punya iman. Nah, orang berpikir bahwa karena saya baru bertobat, maka iman saya kecil. Karena saya ini masih tahanan, saya masih anggota Nusa Kambangan dari Gereja Kembang Kuning, maka saya punya iman yang levelnya paling rendah. Dulu saya juga punya pemahaman seperti itu, tapi itu ternyata pemahaman yang salah. Pemahaman yang betul adalah sejak engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu punya imannya Tuhan Yesus. Loading, tidak ada iman. Nggak ada amin. Amin. Saya ulang, yang belakang jangan ngalamun. Kasih jempol ke atas kalau kamu nggak ngalamun. Jangan ngobrol sendiri yang belakang. Saya mau kalian berubah oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab ini, dengerin ya. Tuhan itu lagi berduka. Tuhan berkata begini, ada banyak anak-anakku yang careless. Apa tuh careless? Care itu kamu care, kamu memperhatikan, ya. Kalau careless, kamu tidak memperhatikan, kamu ceroboh. Ceroboh terhadap apa? Kasih karunia yang diberikan oleh Bapa di surga. Ya, careless itu tidak peduli. Ceroboh. Dan hari-hari ini Tuhan sedang menangisi umatnya. Kenapa? Karena banyak umat Tuhan tidak peduli dengan kasih karunia yang Tuhan sodorkan kepada umatnya. Mereka hidup sangat ceroboh. Tidak pernah peduli dengan apa yang Tuhan sudah sediakan.
Hidupnya hanya berfokus kepada apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang menjadi keinginan hatinya, kedagingannya, didrive oleh keinginan kedagingannya. Dia tidak pernah memikirkan apa perasaan Bapa, apa yang sudah Bapa sediakan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus sedang banyak menangis hari-hari ini karena kalian careless, tidak peduli, ceroboh dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Dan hari ini saya mau kalian wake up, dan kalian harus percaya kepada Bapamu yang di surga yang sudah menyediakan semuanya, dan kalian harus mengalami semua yang Bapa sediakan atas kehidupan. Amin. Kalau kamu miskin, kamu diperkaya. Kalau kamu sakit, kamu disembuhkan. Kalau kamu terikat, kamu dibebaskan. Kalau kamu bodoh, kamu dicerdaskan. Amin, Bu. Diberi kepandian. Kalau hari ini pintu tertutup, dibukakan bagimu. Itu Bapa sediakan atas hidupmu. Katakan amin. Amin. Nah, sekarang kenapa saya tidak ngalami? Karena engkau ceroboh. Karena engkau careless. Tidak peduli. Yang kamu pedulikan hanya perasaanmu, kedaginganmu, apa yang kau rasakan, apa yang kau lihat, emosimu, dagingmu, yang minta terus dikasih makan dagingmu. Kamu nggak ngerti, nggak belajar bagaimana dimensi alam roh itu terjadi. Alam roh itu tentang surga, tentang apa yang Tuhan sudah sediakan. Engkau nggak peduli. Urusanmu cuma narkoba aja, urusanmu supaya kamu jadi kaya aja, urusanmu supaya hawa nafsumu dilampiaskan aja. Itu daging. Itu kenapa banyak anak Tuhan tidak bisa menerima semua kasih karunia yang disediakan oleh Bapa di surga. Sebab Allah itu roh, tapi dia masih daging. Padahal kalau dia mematikan daging, dan dia mengerti dimensi alam roh itu adalah firman, itu adalah iman, itu adalah memperkatakan firman Tuhan, itu adalah imajinasiku yang disesuaikan dengan firman Tuhan. Itu bagaimana saya mematikan daging dan saya hidup di dalam roh. Kamu menyatu dengan Allah yang adalah roh, maka kamu bisa mengakses semua yang surga sudah sediakan. Nggak perlu jualan narkoba. Nggak perlu sudah ada di dalam lapas itu mengendalikan duit di narkoba lewat lapas. Sampai akhirnya engkau harus dihukum lebih berat lagi. Nggak perlu seperti itu. Ketika cara berpikirmu kamu selaraskan dengan apa yang Bapa sediakan, kamu mendapatkan semua yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Amin. Mari belajar baik-baik, pelan-pelan. Kalau kamu enggak paham, angkat tangan, tanya Bu. Oke? Sekali lagi, Efesus 2 ayat 8. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Diselamatkan tidak hanya mati masuk surga, tapi kamu disembuhkan, kamu dibebaskan, kamu dilepaskan, kamu dimakmurkan, kamu disembuhkan. Apa itu kasih karunia? Semua yang Bapa sediakan, semua kebaikan Tuhan, semua kebaikan surga disediakan kepadamu. Itu kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kalau nggak ada iman, nggak terjadi. Makanya kenapa orang sakit itu lama sembuhnya? Karena iman tidak aktif. Apa itu iman? Percaya kepada firman Allah. Percaya kepada setiap firman Allah. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara ngerti nggak? Tak kasih satu rahasia ya. Ternyata firman Tuhan itu adalah imannya Tuhan sendiri. Saya ulang, ternyata firman Tuhan itu adalah imannya Tuhan sendiri. Makanya sebetulnya walaupun engkau baru bertobat, kamu sudah punya imannya Tuhan. Kan dibilang tadi kasih karunia. Saudara paham sekarang? Kasih karunia itu apa? Semua yang surga punya mau diberikan kepadamu, termasuk iman. Amin.
Ini saudara ngerti apa mubeng? Bingung apa? Paham? Ibu, Yang belakang. Yang belakang kamu paham apa enggak? Kalau paham kasih jempol. Kalau kamu nggak paham, kamu berdiri maju ke depan. Ulangi lagi, Bu, saya ini dodol. Gak paham-paham. Karena saya banyak makan narkoba, sehingga ibu ngomong apa tuh saya nggak paham, saya ngantuk. Nah ini repot. 7 tahun di Nusa Kambangan, balik-baliknya lagi ya masuk ke lapas lagi. Ini kalau kamu firman ngerti ini ya, itu bisa merubah hidupmu dengan sangat ajaib. amin Bu. Oke. Iman adalah apa? Percaya kepada setiap firman Amin. Tuhan. Berarti semakin banyak firman Tuhan yang kamu konsumsi, yang kamu ngerti, yang kamu pahami, imanmu makin naik nggak levelnya? Banyak. Ya, kamu makin beriman. Makanya Yesus ngomong, tak kasih tahu ya, kalau kamu cuma punya iman sebesar biji sesawi saja, kecil loh. Kamu bisa berkata kepada gunung ini, tercampaklah engkau ke laut. Walaupun kecil, kamu percaya itu firman. Lewang firman itu adalah imannya Tuhan. Gak ada amin rak mudeng berarti. Amin Bu. Amin dong. Ya Bu. Kalian kalau mendapatkan sesuatu, kamu berdiri dan berkata dan lompat. Gitu dong. Oke, jangan terlalu agamawi. Ya, ketika kamu mendapatkan sesuatu, hikmat Tuhan, rema yang kamu dapatkan lewat apa yang saya sampaikan, kamu lompat tinggi-tinggi dan berkata, amin. Amin. Itu jadi di dalam hidupmu. Efesus 2 ayat 8. Ulangi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, tapi semata-mata pemberian Allah. Berarti iman itu apa? Pemberian Allah bukan? Pemberian. Pemberian. Jangan berpikir bahwa saya masih baru bertobat, saya masih baru pelepasan, saya baru pentahiran, saya baru kenal Bu Ana itu 1 bulan, maka saya punya iman yang tidak sama dengan imannya Bu Ana, saya tidak punya iman sama seperti imannya Yesus. Salah besar. Amin. Yang harusnya ketika kamu bertobat, kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua yang surga sediakan, kamu berhak untuk mengaksesnya, kamu berhak untuk menerimanya. Itu hakmu. Amin. Itu pemberian Allah, termasuk iman. Amin. Kenapa kamu harus butuh iman? Karena iman itu untuk seperti kartu akses untuk terima semua yang Tuhan sediakan. Amin Bu. Ya, saya agak heran ketika itu Pak Agyong ya. Ini sudah didoakan berkali-kali, kenapa nggak ada sebuah progres gitu ya? Bisa jadi karena dia terlalu berfokus kepada apa yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan, fakta dan datanya, perutnya membesar. Fakta dan datanya, badannya rasa nggak enak. Fakta dan keadaannya, dia tidak merasakan nyaman badannya. Dengar, kamu bisa merubah keadaan yang sakit jadi sembuh. Kamu bisa mengubah keadaan yang miskin jadi kaya lewat iman. Amin. Berarti kan di dalam dirimu harus ada iman. Engkau berpikir bahwa aku tidak punya iman. Dengar. Waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, surga menyediakan semuanya termasuk iman. Amin. Kenapa? Karena ternyata firman itu adalah imannya Tuhan. Amin. Waktu kamu percaya mak firman, imanmu makin naik.
Waktu kamu penuh dengan iman, hidupmu penuh dengan keajaiban. Amin, Bu. Tidak hanya mujizat, tapi berkat. Apa bedanya mujizat dan berkat? Beda. Beda. Kita kasih tahu ya, bedanya mujizat dan berkat. Mujizat, ketika kamu nabrak firman, kamu tidak taat kepada firman, maka kamu mengalami yang namanya banyak sekali hal-hal yang menyedihkan. Karena kamu melanggar firman. Ya, kamu melanggar firman, terus iblis bisa menyentuhmu, dueng, dengan sakit penyakit, dengan kemiskinan, dengan kehancuran keluarga, dengan terikatan dengan dosa. Kamu tabrak firman, iblis menguasaimu. Terus kamu berdoa. Di tengah-tengah ketidakakuratan, Tuhan tetap menolongmu. Sehingga itulah terjadi mujizat. Mujizat terjadi karena kamu sedang di dalam ketidakakuratan dan kamu mengalami pertolongan Tuhan. Makanya mujizat hanya pas untuk dirinya sendiri. Mujizat hanya pas untuk dirinya sendiri. Apa bedanya berkat? Mujizat dan berkat itu beda. Berkat, ketika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala ketetapan yang ditetapkannya kepadamu, dan kamu akan diangkat di atas segala bangsa. Ya kan? Bilangan 28 ayat 1. Maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah apapun yang kau usahakan dibuat berhasil, makin besar kamu jadi kepala bukan ekor, makin naik bukan turun. Bahkan sebelum kebutuhan itu ada, Allah memerintahkan berkat itu datang ke atasmu. Kamu limpah. Amin. Karena kamu taat. Waktu kamu limpah, berkat itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi bisa kamu salurkan kepada banyak orang. Amin, Bu. Tapi kalau mujizat hanya pas untuk dirimu sendiri. Kamu sakit karena ketidakakuratan hidupmu. Kamu sembuh. Itu kan untuk dirimu sendiri. Ya, Bu. Mujizat. Ngerti ya? Ulang, Efesus 2 ayat 8, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Tadi judulnya apa hari ini kita? Aku bisa mengubah keadaan. Ya, aku bisa mengubah keadaan. Bagaimana keadaanku berubah dari yang sakit jadi sembuh? Aku harus mengerti bahwa kasih karunia itu adalah semua yang surga sediakan atas hidupku. Aku berhak untuk menerimanya, dan aku bisa menerimanya karena ada Amin. Ada Iman. Iman adalah Percaya kepada firman Allah. percaya kepada firman Allah. Firman Allah adalah imannya siapa? Yesus. Imannya Yesus, imannya Tuhan. Maka sebetulnya tidak ada iman kecil, iman besar. Maka Yesus berkata, kalaupun kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa juga mengutuk pohon ara itu. Jadilah kering, besoknya kering. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu percaya itu bisa terjadi. Amin. Ya, perkataan Yesus itu kan karena ada sebuah pohon ara, Yesus mau ambil buahnya, tapi kan nggak ada. Itu kamu baca di Markus 11 itu. Terus Yesus kecewa dengan pohon ara itu dan berkata, cuma ngomong loh, enggak disebari garam, enggak disebari minyak urapan, cuma ngomong. Mulai hari ini tidak ada buah di dalam dirimu sampai selamanya. Besoknya pohon ara itu sudah kering. Lewat apa? Perkataan. Berarti mulutmu bisa menciptakan sesuatu enggak? Bisa. Bisa. Kalau mulutmu isinya kebun binatang, menciptakan apa?
Binatang. binatang. Kalau mulutmu mengucapkan firman, kamu menciptakan apa? Kebaikan. Yang kamu butuhkan sesuai firman tersebut. Misalnya kamu mengucapkan firman tentang kesembuhan, kamu sembuh. Kamu mengucapkan firman tentang kelimpahan, maka kamu limpah. Amin. Kamu mengucapkan tentang aku dibebaskan, aku dilepaskan dari segala keterikatan dosaku oleh karena kuasa darah Yesus. Kamu mengucapkan itu, maka itu terjadi. Amin. Kenapa saya sudah mengucapkan tapi saya masih tetap terikat? Kenapa saya masih tetap miskin? Kenapa saya masih tetap terbelenggu dengan tipuan iblis? Karena tidak ada iman. Saya. Karena kamu merasa bahwa imanku terlalu kecil, aku butuh didoakan oleh Bu Ana. Bu Ananya lagi tidur, kamu nggak mengalami mujizat, ya kan? Ya, Bu. Betul nggak? Nah, sekarang bisa kuat ya? Amin, Bu. Bisa kuat ya? Lanjut. Lanjut. Ada sebuah perubahan di dalam dirimu ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu buka di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Perhatikan, garis bawahi, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup di zaman perjanjian lama, dia tidak ada Roh Kudusnya. Ngerti ya? Makanya kalian akan baca itu nanti Saul dihinggapi oleh Roh Tuhan. Ya kan? Maka dia bernubuat seperti nabi. Padahal Saul bukan nabi. Karena dia dihinggapi oleh Roh Tuhan, maka dia bernubuat seperti nabi. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak diam di dalam tubuh manusia. Maka dia hanya disebut makhluk yang hidup. Saya punya kucing namanya Milo. Kucing saya disebut makhluk hidup karena tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Ngerti ya? Nanti, Bu. Kalian di rumah mungkin punya peliharaan anjing. Anjing disebut makhluk hidup karena tidak ada Roh Kudusnya di dalam dirinya. Maka Kejadian 2 ayat 7 itu maka dia menjadi makhluk yang hidup. Betul ya? Ya, Bu. Buka 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Sama kan dengan Kejadian 2 ayat 7? Ya, Bu. Betul. Selanjutnya. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang terakhir siapa? Yesus. Yesus. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Bukan hanya makhluk hidup seperti Milo kucing saya. Bukan hanya makhluk hidup seperti anjing yang di luar sana. Tetapi engkau ketika percaya kepada Yesus Kristus, engkau menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Itu posisimu. Bu, bagaimana jika saya terus jatuh bangun di dalam dosa, saya percaya sama Yesus, tapi saya jatuh bangun terus di dalam dosa, apakah Roh Kudus undur di dalam diri saya? Waktu kamu tidak murtad, Roh Kudus tetap stay di dalam dirimu. Sebab apa? Dia adalah Allah yang setia. Dia berjanji akan menyertai kamu senantiasa. Dia Immanuel, dia Allah yang tidak bisa mengingkari firman-Nya. Dia yang setia. Walaupun kamu jatuh bangun,
dia tetap mendampingimu, dia tetap stay di situ, cuman dia kamu lukai. Kamu melukai pribadi Roh Kudus tadi yang dikirimkan oleh Bapa di dalam dirimu. Dan kamu belum disebut roh yang menghidupkan. Oleh karena apa? Roh Kudus mau ngomong sama kamu. Hei, mencuri itu bukan lifestyle kerajaan. Berdusta itu tidak ada di surga. Roh Kudus mengingatkan kamu seperti itu. Berzina, masturbasi, onani, semua percabulan tidak ada di surga. Roh Kudus ngomong seperti itu. Tapi kamu terus jatuh. Roh Kudus tetap ada di dalammu. Cuman kamu melukai dia terus. Dan dia diam. Dia tetap menunggu kamu berubah. Dia terus mengingatkan firman Tuhan supaya ada iman. Dan Yesus Kristus yang adalah imam besar agung bersyafaat untukmu supaya kamu bertobat. Dan orang-orang kudus di sekelilingmu terus mendoakanmu supaya kamu menjadi seperti yang Tuhan mau dan mengalami semua kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, tiba-tiba engkau bertobat. Ya, bertobat. Nah, waktu kamu bertobat, kamu mulai dengar Roh Kudus ngomong apa, kamu dituntun oleh Roh, bukan oleh daging. Galatia 5 ayat 16. Kamu dituntun oleh Roh, kamu dipimpin oleh Roh. Coba perhatikan dulu. Kamu tetap batasi di 1 Korintus 15. Galatia 5 ayat 16 atau 1 Korintus 15, Bu? Galatia 5 ayat 16. Maksudku? Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Hendaknya hidupmu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hendaklah cara berpikirmu sekarang dirubah. Kamu men-setting ulang cara berpikirmu bahwa kamu sudah mati bagi dosa tapi hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 11. Beginilah caraku memandang, cara pandangku bahwa aku sudah mati bagi dosa. Itu firman. Dan Yesus berkata perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi bagaimana supaya aku hidup di dalam roh? Hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Amin. Dipimpin oleh roh adalah kamu menyerahkan hidupmu kepada Roh Kudus untuk dipimpin mengikuti firman Tuhan yang adalah roh. Amin. Waktu engkau berfokus di situ, hidup dipimpin oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, hidup dipimpin oleh roh. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Pikiranmu disetting ulang. Cara berpikirmu disetting ulang. Diselaraskan dengan firman. Dan kau dengar Roh Kudus ngomong kayak gitu. Di surga tidak ada pezina, yang najis-najis tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tapi kan aku manusia masih penuh dengan daging. Hiduplah dipimpin oleh roh. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sebab nanti kalau kamu baca lagi di ayat 19. Orang-orang yang berbuat daging tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Ya kan? Yang ayat 21 itu. Bahwa barang siapa melakukan daging hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Perbuatan daging telah nyata, penyembahan berhala, sihir, seteru, iri, semuanya yang daging itu. Barang siapa terus hidup di dalam daging, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. You setting pikiranmu bahwa aku sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Caramu berpikir seperti itu. Dipimpin oleh roh, berjalan dipimpin oleh roh.
Galatia 5 ayat 16. Hiduplah, maksudku hiduplah oleh roh. Izinkan Roh Kudus memimpinmu, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang kamu pikirkan adalah firman, 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 firman. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu caranya. Balik lagi 1 Korintus 15. Sebentar lagi saya selesai. Tenang aja. Ayat yang tadi, 45 tadi. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Oke, lanjutnya. Tetapi Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Awalnya kamu itu alamiah, awalnya kamu itu kedagingan. Tapi sejak kamu dengar firman, kamu mulai menanggalkan kedagingan dan kamu mulai hidup di dalam rohaniah, betul nggak? Amin, Bu. Ya, ini ayat ini berkata begitu, ayat 47. 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Yesus berasal dari surga. Waktu kamu percaya kepada Yesus, kamu juga menjadi makhluk surgawi. Amin. Makhluk surgawi itu ayat-ayat selanjutnya, ayat 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Amin. Tuh, ada sebuah perubahan di dalam dirimu. Kamu yang tadinya makhluk alamiah, kamu dari debu tanah, tapi karena kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu jadi makhluk-makhluk surgawi. Amin, Bu. Keren kan? Iya, Bu. Ini kebenaran. Ini kasih karunia. Ini yang surga sediakan buat hidupmu. Kamu mau care atau kamu careless? Mau care. Kamu mau care, memperhatikan, wow, kasih karunia keren banget. Aku menghormati kasih karunia itu. Atau kamu mau ceroboh, hidup semau-mau sendiri. Mana paksa? Karena kamu punya kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot. Tuhan menciptakan manusia punya keinginan bebas, kehendak bebas, free will. Terserah. Tapi itu tadi, waktu kamu nabrak firman, setiap hari kamu butuh mujizat. Tapi ketika kamu sepakat sejalan dengan firman, kamu nggak butuh mujizat. Every day kamu menerima kebaikan Tuhan. Setiap hari. Itu nama berkat, limpah. Ketidaktaatanmu, nabrakmu firman, membuat kamu membuat skenario hidupmu sendiri. Itulah kenapa ada banyak tekanan, ada banyak kemiskinan, ada banyak kegagalan di dalam hidupmu, karena kamu bikin skenario hidup sendiri. Tapi jika kamu mengizinkan untuk, nah Tuhan, aku ngerti sekarang bahwa Engkau tidak pernah punya rancangan yang jahat atas hidupku. Aku ngerti sekarang firman Tuhan bahwa Mazmur 139 ayat 16, sejak di dalam kandungan Engkau sudah mengetahui hari-hariku, Engkau sudah menentukan bahwa Engkau tidak punya rancangan yang jahat atas hidupku, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera, sukacita. Amin. Dan oleh kasih karunia aku diselamatkan oleh iman. Engkau ngajari aku beriman, Tuhan. Terima kasih. Dan ternyata aku tahu bahwa iman itu adalah firman Tuhan, itu adalah imannya Tuhan. Dan waktu saya dengar firman, saya punya iman. Dan itu imannya Tuhan, bukan iman saya. Karena tadi di Efesus 2 ayat 8, semua itu karena pemberian Tuhan. Wow,
Tuhan, aku mau Tuhan hidup di dalam semua penyediaan. You setting Amin. ulang itu cara berpikirmu. Kamu shifting dari maut kepada hidup. Pindah dari maut kepada hidup. Hidupmu limpah. Amin, Bu. Kamu bisa mengubah keadaanmu. Sebab kamu adalah roh yang menghidupkan. Amin. Oh, betul nggak? Betul. Jadi di Efesus di 1 Korintus 15 ayat 45, Adam yang kedua adalah roh yang menghidupkan. Kamu udah percaya sama Yesus Kristus. Waktu kamu percaya sama Yesus Kristus, di dalam dirimu ada apa? Ada Yesus. Ada Roh Kudus. Kudus. Roh Kudus itu adalah materai bahwa kamu milik Yesus selama-lamanya, milik kerajaan surga selama-lamanya. Roh Kudus itu adalah akses engkau bisa menerima semua yang Tuhan sudah sediakan. Amin, Bu. Amin. Dahsyat nggak? Kamu bukan seperti Milo, kucing saya, tapi kamu roh yang menghidupkan. Amin, Bu. Dan kamu adalah makhluk-makhluk surgawi. Amin, Bu. Makanya bisa mengakses semua yang surga sediakan. Efesus 1 ayat 3 sebagai closing. Efesus 1 ayat 3. Ya. Pujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Berkatnya rohani di dalam surga. Kamu sudah menjadi roh yang menghidupkan, bukan daging lagi, bukan hanya makhluk hidup. Kamu menjadi makhluk-makhluk surgawi. Karena kamu makhluk surgawi, kamu bisa mengakses semua berkat rohani. Lewat apa? Lewat Ibrani 11 ayat 3 tadi. Bagaimana kamu menciptakan yang tidak ada menjadi ada? Firman. Saudara diberkati hari ini. Amin. Amin. Amin, Bu. Yuk, kamu berdiri. Saya mau bikin sebuah ringkasan, masukkan ke dalam dirimu, dan kamu teriak-teriak, yes, amin, dahsyat Tuhan, aku terima. Oke ya, saya ulang. Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Amin. Maka kamu disebut roh yang menghidupkan. Amin. Kamu adalah makhluk surgawi. Amin. Maka kamu bisa mengakses segala berkat yang di surga. Amin. Amin. Sebab engkau bisa mengubah keadaanmu lewat mengucapkan firman. Amin. Firman itu adalah imannya Tuhan. Amin. Apa yang kamu ucapkan itu pasti terjadi. Amin. Karena Tuhan berfirman, firman-Ku yang kau ucapkan di dalam mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang kufirmankan. Amin. Artinya, engkau adalah orang-orang yang bisa mengubah keadaan. Amin, Bu. Di dalam dirimu ada roh yang menghidupkan. Tuhan Amin. memberkati. Bapa surgawi, kami minta ampun atas kecerobohan kami selama ini. Kami tidak care dengan kasih karunia yang Engkau sudah berikan. Kami menganggap remeh-temeh semua yang Tuhan sudah sediakan. Sangat ceroboh Tuhan, hidup kami sangat ceroboh. Careless terhadap apapun yang sudah Engkau sediakan. Hingga hari ini, kami seperti anak bungsu yang harus berada di kandang babi. Tapi hari ini Tuhan, Engkau juga punya firman bahwa anak bungsu itu pulang ke rumah bapaknya. Karena kami ini adalah anak-anak bungsu yang balik ke rumah bapaknya, dan Engkau menerima kami. Engkau mengampuni kami. Engkau mengubah hati kami Tuhan. Jadi hati yang baik, hati yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Dan Engkau memberikan kepada kami roh yang bersih. Roh Kudus, terima kasih. Engkau tetap setia mendampingi kami.
Ketika kami tidak undur daripadamu, tidak murtad Tuhan, Kau tetap menunggu kami Roh Kudus. Ampuni kami. Kami melukai hatimu Roh Kudus. Ampun. Hari ini kami mau dipimpin hidup di dalam Roh Kudus dan Roh, yaitu firman Tuhan sendiri yang adalah roh dan hidup. Kami mau dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Kami tahu Tuhan akan terima semua kasih karunia, semua kebaikan yang sudah Engkau sediakan. Keselamatan yang tidak hanya kami diampuni dan masuk surga, tapi kami juga dibebaskan, kami dimerdekakan, kami disembuhkan, kami dimakmurkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau sudah memberikan juga kepada kami iman-Mu. Meskipun kami hanya punya iman sebesar biji sesawi, tapi kami bisa mengubah keadaan kami. Oleh karena kami punya iman-Mu, imannya Tuhan yaitu firman. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang disingkapkan hari ini. Dan kami benar-benar mau menjadi roh yang menghidupkan, tidak hanya sebagai makhluk hidup, tapi kami adalah roh yang menghidupkan, dan kami adalah makhluk-makhluk surgawi yang berhak untuk mendapatkan segala berkat rohani di surga. Untuk kami ambil hidup di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman, meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, dalam roh kami, dalam jiwa kami. Dalam nama Yesus. Angkat tanganmu dua-dua, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Saya mewakili Jemaat Gereja Ujung Bumi mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayanan Ibu Ana dan tim KKS yang sudah selalu setia melayani kami di tempat ini. Dan kami percaya setiap pelayanan yang Ibu Ana lakukan itu tidak menjadi sia-sia di mata Tuhan. Dan setiap pelayanan Ibu Ana selalu diberkati Tuhan. Amin. Doakan KKS nanti tahun depan awal kembali ke situ ya. Amin. Haleluya. Amin. God bless semuanya.